Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak, dan kita diberikan oleh Allah juga karunia yang tidak bisa kita hitung. Nah, dan di antara nikmat serta karunia-Nya kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di kajian sore hari ini, kajian tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita mulai beberapa pekan sebelumnya. Ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai di akhir surat Al-Mulk ya, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surat kedua di juz 29 ini, yaitu surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Insya Allah taala. Ya, untuk itu silahkan ya, bisa ya, diperhatikan ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, antum semua, antunnas semuanya ya, tetap keistiqomahan, tetap keuletan, ketekunan dalam menghadiri kajian ini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semuanya ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selalu kepada antum-antunnas sekalian. Ya, kita masuk ke dalam surat Al-Qalam. Namun sebelumnya ya, kita akan kita akan bahas tentang di manakah surat Al-Qalam ini ya diturunkan. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah ya, wahiyya makkiyatun. Dan surah Al-Qalam termasuk surah Makkiyah. Seperti yang sudah Ana jelaskan di awal surat Al-Mulk juga ya, bahwa penyebutan kata Makkiyah ataupun di surat lain disebutkan Madaniyah, misalnya surat-surat lain Madaniyah, itu bukan berarti bahwa surat tersebut diturunkan di Mekah ya, bukan berarti itu. Tapi justru yang paling kuat dan paling dipilih oleh ulama-ulama ya secara mayoritas, bahwa arti dari Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itulah yang dimaksud dengan surah Makkiyah ya. Yang dimaksud dengan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itulah makna dari Makkiyah. Ya, berarti kalau begitu Madaniyah ya sebaliknya. Madaniyah itu artinya adalah surah-surah yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa adadu ayatiha Ithnani wa khamsuna ayat. Ayatnya ada 52 ayat ya. Surat Al-Qalam ini terdiri dari 52 ayat. Dan insya Allah kita akan kaji di sore hari ini ya, beberapa ayat
dari surat Al-Qalam tersebut. Nah, ya. Kemudian kita minta ya dibacakan ayatnya terlebih dahulu. Tafadhol kepada Pak Sugiarto. Ya, bisa Pak bacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Ya, insyaallah Ustaz. Silakan, fadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Nah, barakallahu fiik. Ya, syukran jazakallahu khairan. Nah, di sini tadi kita mendengar ya surat Al-Qalam ini ayat 1 sampai 7. Tapi tadi kurang sedikit ya karena dari ta'awudz langsung baca ayat pertama harusnya bismillah. Tidak ditinggalkan bismillahnya harusnya. Nah, baik tidak mengapa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan surat atau mewahyukan surat Al-Mulk kemudian disusul urutannya setelahnya adalah surat Al-Qalam. Allah berfirman di ayat pertama surat Al-Qalam ini setelah bismillah nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian apakah arti kata nun ini ya? Nah, nun ini nanti kita akan mengetahui ya maksudnya insya Allah setelah kita membaca tafsirnya. Wal qalami nun, kalau kita lihat secara zahir kan nun adalah huruf hijaiyah huruf hijaiyah. Nah, wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam itu pena qalam, dan demi qalam wa ma yasturun, dan apa saja yang yasturun itu artinya yaktubun. Dan apa saja yang mereka tulis, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu dengan nikmat Rabbmu itu bimajnun, termasuk orang yang gila atau menjadi orang gila. Jadi tidaklah kamu termasuk orang gila dengan sebab nikmat Rabbmu. Nah, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya kamu mempunyai la ajran pahala, la ajran pahala ghayra mamnun yang tidak akan putus, yang tidak terputus. Nah,
Wa innalaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu itu benar-benar kamu di atas akhlak yang agung ya. Di sini domir anta itu kembalinya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kamu di ayat keempat tadi, dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Nah, fasatu basiru wa yubsirun. Maka kamu akan melihat ya apa yang akan terjadi berikutnya, terjadi setelahnya, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihatnya. Nah, bi ayyikumul maftun, bi ayyikum ya, dengan siapa saja di antara kalian al-maftun yang akan diuji, akan mendapatkan ujian. Al-maftun ya, fitnah, al-maftun yang akan diuji, diberi ya ujian. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu, dia zat yang lebih mengetahui, biman dhalla an sabili, biman dhalla an sabili ya, terhadap orang-orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah juga lebih mengetahui terhadap siapa saja yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi itu arti dari surat Al-Qalam ya, ayat 1 sampai ayat ke-7. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke tafsir ya dari surat Al-Qalam ini. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qalat qad taqaddama al-kalamu 'ala hurufil hija fi awal suratil Baqarati, wa anna qawlahu ta'ala nun ka qawlihi sad, qaf, wa nahwi dzalika minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwar. Wa tahrirul qawlu fi dzalika bima aghna an i'adatihi. Nah, bima aghna an i'adatihi hahuna ya, dan sudah berlalu, kata ya Imam Ibnu Katsir, sudah berlalu penjelasan tentang huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surat, seperti surat Al-Baqarah ya, alif lam mim, dan juga ya seperti firman Allah Ta'ala ya, seperti nun itu seperti ya ucapan atau firman Allah Ta'ala di surat lain ya, dengan bacaan awal surat sod dan qaf ya. Jadi nun itu ya sama seperti firman Allah di surat sod yang bunyinya sod, dan di surat qaf yang bunyinya qaf. Nah, dan seperti ya itu, dan seperti itu juga huruf-huruf hijaiyah yang termuqatta'ah. Muqatta'ah itu yang terpotong-potong ya, maksudnya bukan jadi satu kata, tapi masih terputus, terpotong-potong. Nah, dan seperti itu juga huruf-huruf hijaiyah yang masih terpotong-potong pada ya bagian awal-awal surat. Nah, adapun penjelasan tentang huruf-huruf tersebut yang ada di awal-awal surat ini sudah diterangkan, dijelaskan pada sebelumnya, dan di sini tidak perlu diulang secara total atau secara keseluruhannya. Nah, ya, tapi di sini dibawakan beberapanya. Waqila al-muradu biqaulihi nun hutun azimun ala tayyaril ma'il azimil muhit wa huwa hamilun lil ardina sab'i kama qala al-imam Ibnu Jarir
Kama qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah taala. Jadi banyak nih ya, banyak tafsiran tentang arti dari nun ya. Dikatakan ya, ada yang mengartikan nun itu adalah hut. Hut itu ikan apa? Ikan paus ya. Ikan paus yang besar sekali, yang berada di air yang besar juga, berada di air yang luas juga, yang berbentuk samudra atau muhit, samudra. Dan dia itu, dan hut ini atau dan paus ini, itu kata ya ahli tafsir di sini sebutkan hamilun lil ardin. Dia itu membawa bumi. Hamilun lil ardin. Ya, membawa bumi yang 7, ya bukan bumi satu doang, tapi membawa bumi yang 7, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah taala. Nah, haddatsana Ibnu Bashar haddatsana Yahya haddatsana Sufyan huwa Tsauri haddatsana Sulaiman huwa al-A'mashi an Abi Dhabyan an Ibni Abbas qala awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala uktub qala wa madza aktub qala uktubil qadar fajara bima yakunu min dhalikal yaumi ila qiyamis sa'ah thumma khalaqan nuna farafa'a bukharal ma'i fafutiqat minhu as-sama'u wa busitatil ardu ala dhahrin nun fattaraban nun famadatil ardu fauthbitat bil jibali fa innaha latafkharu 'alal ardi wa kadza latafkharu 'alal ardi wa kadza rawahu Ibnu Abi Hatim an Ahmad ibn Sinan an Abi Muawiyah anil A'mash bih wa hakadza rawahu Syu'bah wa Muhammad ibn Fudail wa Waqi' anil A'mash bihi. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Bashar, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, maksudnya Sulaiman itu adalah Al-A'mash, dari Abi Dhabyan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Maksudnya pena, ya, pena Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah berkata uktub. Qala, ya, pena ini berkata wa madza aktub, apa yang ya harus aku tulis. Qala uktubil qadar, kata Allah, tulislah oleh kamu al-qadar, maksudnya takdir, semuanya, seluruhnya takdir dari pertama kali ya makhluk Allah itu diciptakan sampai terakhir kali makhluk itu jadi diciptakan. Semuanya ditulis sampai hari kiamat. Kemudian fajara bima yakunu min dzalikal yaum, maka ya berjalanlah ya seperti apa yang sudah ditentukan pada hari itu. Maksudnya seluruh takdir itu berjalan seperti yang sudah ditentukan oleh pena tadi sampai hari kiamat. Kemudian setelah menciptakan pena dan memberikan takdir kepada seluruh makhluk Allah sampai hari kiamat, sampai ya dia itu kembalinya kemana-kemana, ya maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan berikutnya nun, kata Ibnu Abbas. Allah menciptakan setelahnya nun.
Wa rafa'a bukharal ma'i, kemudian ya Allah mengangkat bukharal ma'i itu asap ya, tapi asapnya bukan asap kebakaran, bukan ya. Asapnya itu asap kalau air itu menguap, yaitu keluar asap, nah itu maksud yang dimaksud dalam bukhar ya. Bukharal ma'i atau asap dari air itu ketika menguap. Nah, fafutikat minhu sama, kemudian air itu kan menguap ya, kemudian sampai kepada langit ya, atau dan kemudian langit itu menjadi terbelah karena karena air tadi atau karena asap tadi. Nah, wa busitatil ardu, dan kemudian dibentangkan bumi ala dhahrin nun, ya di atas badan, di atas punggungnya nun tadi ya. Nun kalau yang tadi diartikan kan nunnya maknanya masih ikan paus ya, ikan paus. Nah ya, kemudian dibentangkan di atas bumi, dibentangkan di atas punggungnya nun tadi bumi. Fattarabat nun famadatil ardu, kemudian nun ini enggak tetap ya, atau bergetar enggak tetap ya. Kemudian bumi itu madat, bumi itu akhirnya melebar atau memanjang ya, membesar. Fa'uthbitat bil jibali, kemudian setelah itu bumi ditenangkan ya, tetapkan biar nggak bergetar, biar nggak goyang-goyang, ditetapkan dengan adanya gunung-gunung, bil jibali, dengan adanya gunung-gunung. Nah, maka sesungguhnya ya, fa innaha, sesungguhnya bumi itu latafkharu alal ardi, sesungguhnya ya dia itu berbangga kepada bumi tadi, dia itu bangga terhadap bumi tadi. Nah, wa kadza rawahu Ibnu Abi Hatim an Ahmad, dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ahmad Ibn Sinan an Abi Muawiyah anil A'mas bihi, dari Abi Muawiyah dari A'mas ya dengan sepertinya, atau riwayatnya sama sepertinya. Wa hakadha rawahu Syu'bah wa Muhammad bin Fudail wa Waqi' anil A'mas bihi, dan begitu juga ya diriwayatkan dari oleh Syu'bah dari Muhammad ya, diriwayatkan oleh Syu'bah dan Muhammad bin Fudail dan Waqi' dan A'mas bihi ya, sama seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi arti nun ya, arti kata nun itu adalah ikan hiu ya, ikan hut atau al-hut ya. Al-hut itu ikan besar, ikan hiu. Nah, ikan paus ya, kalau ya ikan paus. Nah, hut ya, jadi nun itu diartikan yang pertama ikan yang besar atau ikan paus. Nah, kemudian wazada Syu'batu fi riwayatihi thumma qara'a nun wal qalami wa ma yasturun wa qad rawahu Syarikun anil A'mash an Abi Dhabyan aw Mujahid an Ibni Abbasin fa dzakara nahwahu. Wa rawahu Ma'mar anil A'mash anna Ibn Abbasin qala wa dzakarahu. Tsumma qara'a nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma qala Ibnu Jarir At-Tabari haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Jarir an Ata'in an Abi Duha an Ibni Abbasin qala inna awwala syai'in khalaqa Rabbi azza wa jalla al-qalam thumma qala lahu uktub fakataba ma huwa kainun ila an taqumas sa'ah. Ya, jadi Syu'bah menambahkan pada riwayatnya beliau
Kemudian beliau membaca ya awal surat Al-Qalam tadi nun ya, dan demi pena wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa saja yang mereka tulis. Kemudian diriwayatkan dari Syarik, dari A'mas, dari Abi Dzubyan atau Mujahid, dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan yang sepertinya, sama ya seperti riwayat sebelumnya tadi. Nah, artinya nun ini maksudnya adalah nun bermakna ikan paus ya. Kemudian Ma'mar menambahkan dari A'mas, dari Ibnu Abbas, beliau berkata ya, kemudian beliau menyebutkan riwayat yang sama seperti riwayat sebelumnya. Kemudian dia membaca ayat tadi ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, kemudian dia berkata ya, kemudian qala Ibnu Jarir ya, Ibnu Jarir berkata, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Humaid, telah menyampaikan kepada kami Jarir dari Atha, dari Abi Duha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya ya yang paling pertama, yaitu ciptaan yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah ya adalah Al-Qalam. Yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qalam atau pena. Itu yang paling pertama. Kemudian Allah berkata kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena ini menulis apa yang ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu terjadi. Nah, kemudian summa khalaqan nuna fawqal ma'i summa kabasal ardu alaihi. Kemudian setelah itu, setelah menciptakan nun, Allah menciptakan nun, kemudian setelah itu Allah menciptakan nun, ya nun, yang berada di atas air, nun fawqal ma, yang ada di air. Kemudian kabasal ardo, dia itu memijit bumi atau ya mengurut ya, ini apa namanya ya, memijit bumi, alaihi, di atasnya, di atas di atasnya. Kemudian waqad rawa at-Tabrani dzalika marfu'an. Ya. At-Tabrani atau Imam At-Tabrani meriwayatkan riwayat ini bahkan derajatnya sampai marfu atau sampai bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu itu artinya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hadis marfu itu hadis yang dihukumi bersambung, nyampe ya, riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya marfu'. Kemudian faqala haddatsana Abu Habib Zaid bin al-Muhtadi al-Marwadi haddatsana Sa'id bin Yaqub at-Taliqani atau at-Talaqani Haddasana Muammal ibn Ismail haddasana Hammad ibn Zaidin an Atha ibn As-Sa'ib an Abi Duha Muslim ibn Sabih an Ibni Abbasin qala. Kemudian ya, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami siapa? Abu Habib tadi, Abu Habib Zaid bin al-Muhtadi al-Marwadi menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Sa'id bin Yaqub at-Talaqani menyampaikan kepada kami Muammal ibnu Ismail menyampaikan kepada kami Hammad bin Zaid bin Atha ibn Sa'ib ya, bin Sa'ib menyampaikan kepada kami Hamad bin Zaid dari Atha bin Sa'ib, dari Abi Duha Muslim ibnu Sabih, dari Ibnu Atta, dari Ibnu Abbas, ia berkata, an Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama wal huta.
inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu wal khutu faqala lil qalami uktub qala ma aktub qala kullu syai'in kainin ila yaumil qiyamah thumma qara'a nun wal qalami wa ma yasturun fan nunu al hutu wal qalamu al qalam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ini diriwayatkan masih sama ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya sesuatu yang paling pertama diciptakan oleh Allah itu al-qalam, ya, al-qalam atau pena. Kemudian ya dan setelahnya al-hut, ya, al-hut atau tadi ikan paus. Kemudian Allah berkata kepada qalam, kepada pena, tulislah. Kemudian pena berkata atau bertanya, apa yang aku tulis? Ya, kemudian Allah ya berkata, tulislah setiap segala sesuatu yang ada di dunia sampai hari kiamat. Nah, kemudian setelah itu beliau membaca surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, dan kemudian beliau katakan an-nun, ya, nun, kata nun itu artinya al-hut atau ikan paus. Ya, wal qalam, sedangkan kata al-qalam adalah al-qalam yang ada di hadis tadi. Ya, qalam makna pena, ya pena yang ada di hadis tadi. Naam. Ya, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian haditsun akhar fi dzalika rawahu Ibnu Asakir an Abi Abdullah maula Bani Umayyah an Abi Shalih an Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala syai'in khalaqahu Allahul qalam thumma khalaqan nuna wa hiya dawatun thumma qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma yakunu aw ma huwa kainun min amalin aw rizqin aw atharin aw ajalin faqataba dzalika ila yaumil qiyamah. Naam. Fadzalika qauluhu nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian pada hadis yang lainnya ya ikhwah dan akhwat itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Asakir dari Abi Abdullah maula Bani Umayyah. Maula itu kata maula ya. Kalau maula dinisbahkan kepada seseorang, maula fulan, maula bani atau apa, itu artinya mantan budak ya. Maula bukan penolong. Ya kadang ada maulana itu penolong kami misalnya. Tapi kalau maula Bani Umayyah atau maula fulan itu artinya mantan budak. Jadi dari Abi Abdullah mantan budaknya Bani Umayyah, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah. Ya. Aku mendengar Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya segala sesuatu yang paling pertama diciptakan Allah adalah al-qalam. Kemudian Allah menciptakan nun. Ya, tapi di sini nunnya bukan artinya ya kata Abu Hurairah nun wahia ad-dawatu. Maksudnya nun di sini menurut Abu Hurairah itu artinya bukan ikan paus, tapi nun itu adalah ad-dawatu. Ad-dawatu, ikhwah dan akhwat sekalian, itu bermakna tempat tinta. Ya, tempat atau ya tempat yang ada tintanya, tempat yang berisikan tinta. Nah, kalau orang dulu kan kalau mau nulis surat itu kan ada tinta, terus ada bulu ya, ada bulu ayam atau bulu apa? Maksudnya
risha atau bulunya biasanya digunakan untuk nulis. Ya, cara nulisnya mereka dulu kayak gitu. Ya, cara nulisnya dengan tinta yang atau bulu tadi dicelupkan ke tinta, lalu diangkat baru kemudian nulis. Nah, kata Abu Hurairah bahwa nun di ayat itu ya nun maksud ya yang beliau katakan tadi adalah artinya tempat yang berisikan tinta, tempat yang ada tintanya yang digunakan untuk mencatat atau menulis surat dan sebagainya. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada kolam tadi, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub. Kemudian pena atau kolam tadi berkata, apa yang aku harus tulis? Qala, Allah berfirman, uktub ma yakunu aw ma huwa kainun. Ya, tulislah apa aja ya yang ada dari amalan, au rizkin atau rizki, au asarin atau asar ya bekas atau akibat, au ajalin atau ajal umur ya atau umur. Kemudian dia menulis hal itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi ada dua. Tadi yang pertama atihud itu atinun itu hud atau atau ikan paus. Nah, kemudian di sini di riwayat Abu Hurairah nun artinya itu ad-dawah atau tempat ya berisikan tinta untuk menulis surat atau menulis yang lainnya. Nah, ya fadzalika qaulu, dan itulah ya merupakan ya tafsiran dari firman Allah, nun wal qalami wa ma yasturun ya. Nun dan demi kolam atau demi pena dan apa saja yang mereka tuliskan, wa ma yasturun yang mereka tuliskan. Nah, kemudian ikhwah ya, summa khatama 'alal qalami falam yatakallam ila yaumil qiyamati summa khalaqal aqla wa qala wa izzati la uqmilannaka fi man ahbabtu wa la anqusannaka mimman abghadtu. Nah, kemudian setelah menciptakan qalam ya, kemudian Allah menutup atau mengakhiri dengan kata qalam ya, dan Allah tidak yatakallam ya tidak berucap lagi sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat, atau ya Allah setelah menciptakan qalam, setelah menyuruh qalam ya dia lam yatakallam, dia tidak berucap lagi sampai hari kiamat. Kemudian summa khalaqal aqla, kemudian Allah ya setelah itu menciptakan akal. Kemudian Allah berfirman, wa izzati, ya demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar akan menyempurnakan kamu fiman ahbabtu ya, terhadap siapa saja yang aku cintai ya. Aku benar-benar akan menyempurnakan untukmu, menyempurnakanmu terhadap siapa saja yang aku sukai, wala angkusannaka, dan aku akan mengurangi untukmu mimman abghadtu, dari siapa saja yang aku benci. Nah, oke. Kemudian ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnu Abi Najih, inna Ibrahima ibn Abi Bakar akhbarahu an Mujahid qala kana yuqalu nunu al-hutu al-azimu alladhi tahta al-ardi sabi'ah. Wa qad dzakara al-Baghawi wa jama'atun minal mufassirina inna ala dhahri hadzal hut sakhratun samkaha atau sakhratu samkiha ya kahil dhis samawati wal ard atau kahil dhis samawati wal ard. Nah,
wa ala dhahriha thawrun lahu arba'una alfa qarnin wa ala matnihi al-arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna wallahu a'lam. Nah, kemudian Ibnu Abi Najih berkata, sesungguhnya Ibrahim bin Abi Bakar itu menyampaikan kepada Ibnu Abi Najih tadi. Nah, dari Mujahid beliau berkata, ya, dikatakan bahwa nun adalah maknanya hut yang besar, hut yang agung, atau ikan paus yang agung sekali. Nah, yang di bawahnya itu ada yang di bawahnya bukan yang di bawahnya, tapi yang ada di bawahnya itu 7 bumi ya. Jadi hut ini ada di bawah 7 bumi tadi. Al-azim alladzi tahta al-ardi sabya, di bawah 7 bumi. Nah, kemudian Al-Baghawi atau Syekh Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi berkata, menyebutkan, ya, Imam Baghawi kemudian ada segolongan dari ahli tafsir itu menyebutkan, ya, sesungguhnya ada di atas ikan paus ini batu, ya, batu yang keras, ya, yang sangat kuat, sangat keras, seperti langit dan bumi, ya, sekeras langit, kaghaldzis samawat, ya, dan seperti langit dan bumi. Nah, dan di atasnya, di atas batu itu, saurun lahu arba'una alfa qarnin, ada, ya, di atas batunya ada saur. Saur itu jantannya sapi, ya, atau kita katakan itu banteng, ya, saur, ya, jantannya sapi. Nah, saur, di atas batu itu ada saur atau banteng yang memiliki alfa qarnin, arba'un alfa qarnin, yang memiliki 40.000 itu 40.000 tanduk. Korn itu tanduk, ya, arti korn itu tanduk. Jadi ada saur atau banteng yang memiliki 40.000 tanduk. Ya, wa ala matnihi al-ardun, dan di tengah-tengahnya itu ada bumi yang 7, dan apa yang ada di antaranya. Nah, ini kita nggak usah bertanya-tanya, ya, masya Allah, kayak gitu. Nah, gimana mungkin ada misalnya, ya, ada yang nanya-nanya, mana mungkin ada banteng kok bisa memikul 7 bumi misalnya, dan segala sesuatu yang ada di sini. Nah, ini nggak usah dibayangkan atau cari-cari celah untuk bertanya. Nah, ini hanya pengkhabaran, kan, hanya riwayat yang dijelaskan oleh Nabi atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, dan di sini diceritakan oleh tabi'in, karena yang menceritakan adalah Mujahid, ya. Mujahid salah satu tabi'in. Nah, wallahu a'lam. Kemudian wa minal ajibi anna ba'dahum hamala ala hadzal ma'na al hadits alladhi rawahu al Imam Ahmad. Haddatsana Ismail haddatsana Humaid an Anas anna Abdullah bin Salam balaghahu
maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa'atahu fasa'alahu an asya'a qala inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabiyyun qala ma awwalu asyratis sa'ah wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi yanza'u ila abihi wa ma balul waladi yanza'u ila ummihi atau yanzi'u ila ummihi. Nah, kemudian dan termasuk hal yang mengherankan atau menakjubkan bahwa sebagian mereka itu membawa makna ya hadis ini kepada makna yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, di sana disebutkan telah menyampaikan kepada kami Ismail, telah menyampaikan kepada kami Humaid dari Anas bahwa Abdullah bin Salam itu telah sampai kepadanya berita tentang datangnya Rasulullah ke Madinah. Ya. Abdullah bin Salam ketika Nabi hijrah ke Madinah tahu dia, dengar kabarnya, dengar beritanya. Kemudian segera Abdullah bin Salam ini segera ketika sudah sampai Madinah dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang sesuatu ya. Dan dia katakan, saya bertanya tentang sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Nah, Abdullah bin Salam ini seorang yang tadinya kan ya dia punya atau dia mengikuti akidah nabi sebelumnya kan, nabi yang ada di Taurat atau Injil ya. Kemudian ketika dia tahu akan datang Nabi, nah dia persiapkan pertanyaan karena dia termasuk orang yang paham tentang agamanya. Dia tanyakan, yang kata dia, saya tidak akan bertanya tentang sesuatu yang diketahui kecuali hanya seorang Nabi aja yang tahu. Nah, ya, jadi dia tanya sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Nabi. Kemudian kalau dia berkata, ma awwalu asyratis sa'ah. Kata Abdullah bin Salam, pertanyaan pertama, ya, tanda hari kiamat yang pertama itu apa? Tanda hari kiamat. Kemudian, wa ma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Terus, wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi. Nah, apa masalahnya jika seorang itu yanzi' ya, naza'a yanzi'u akan ditarik ke ya condong ke bapaknya, dan apa masalahnya jika anak itu condong ke ibunya. Nah, qala akhbarani bihinna Jibrilu anifan. Qala Ibnu Salam fadzalika aduwwul yahudi minal malaikah. Qala amma awwalu asyratis sa'ah fanarun minal masyriq ya, fanarun tahsyuruhum minal masyriqi ilal maghrib. Ya. Kemudian setelah Nabi datang lalu ditanya oleh Abdullah bin Salam tentang pertanyaan tadi, ya beliau pun nggak tahu jawabannya, tapi kata Nabi, ahbaroni bihinna Jibril anifan. Barusan ya malaikat Jibril menyampaikan kabar kepadaku. Terus Ibnu Salam atau Abdullah bin Salam menceritakan ya, dia berkata, ya malaikat Jibril adalah musuhnya orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi itu paling benci ya, paling nggak suka dengan Jibril, malaikat Jibril. Nah, di antara malaikat-malaikat yang dimusuhi sekali oleh orang-orang Yahudi adalah malaikat Jibril. Nah, kalau dia berkata ya, atau Nabi bersabda, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tasyuruhum minal masyriqi ilal maghrib. Ya, adapun tanda
pertama ya, tanda yang paling awal tentang terjadinya kiamat adalah adanya api yang mengumpulkan mereka dari arah timur sampai ke barat. Apinya menggiring ya, menggiring orang-orang dari timur sampai ke barat. Nah, itu tanda pertama hari kiamat. Kemudian wa awwalu ta'amin yaquluhu al-jannati ziyadatu kabidil hut. Ya, kata Nabi kemudian, dan makanan yang paling pertama yang akan dimakan oleh penduduk surga adalah ziyadatu kabidil hut ya. Tambahan atau hati dari ya ikan paus, hati dari ikan paus yang masya Allah ya, yang berlebih, yang banyak ya, yang banyak tambahan namanya. Itu yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga, kata Nabi SAW. Terus wa amal waladu fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al waladu. Ya, kata Nabi, dan anak itu hubungannya dengan bapak atau ibunya, atau gennya itu bisa ke bapaknya jadi laki-laki atau ke ibunya jadi perempuan. Itu kata Nabi dijelaskan di sini. Adapun anak, apabila ya airnya laki-laki tersebut mendahului air dari perempuan, maka jadilah anak itu laki-laki. Maka jadilah anak itu laki-laki. Ya. Jadi di sini kuat-kuatan ya. Ya, mana yang lebih kuat airnya, laki-laki atau air perempuan. Nah, ya ini jelas ya, ini terjadi ketika suami istri ya melakukan ya atau menggauli ya, suami menggauli istrinya. Nah, di situ kata Nabi kalau mau mendapatkan anak laki-laki berarti air laki-laki itu harus menguasai, harus lebih mendahului ya daripada airnya perempuan, daripada ya air yang keluar dari perempuan. Nah, ya, jadi air laki-laki atau air mani kalau dia lebih mendahului daripada airnya perempuan ya yang keluar, maka anaknya kata Nabi akan menjadi laki-laki. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'at. Dan apabila air ya perempuan yang keluar dari perempuan itu lebih dahulu ya, lebih mendahului, lebih menguasai ya daripada airnya laki-laki, maka anaknya tersebut akan jadi perempuan. Ya, ini rahasia ya, rahasia yang Allah jelaskan lewat nabinya. Jika seseorang menginginkan keturunan laki-laki atau perempuan, adanya di situ ya. Ya, adanya di situ. Adapun sekarang kata dokter atau kata apa ya, harus banyak makan kacang-kacangan atau daging atau sayuran ya, itu ya penelitian boleh saja, tapi ya jika ada hadis dari Nabi dan hadis itu sahih, maka itu lebih dikedepankan daripada yang katanya dokter atau penelitian dari dokter dan ini. Nah, jadi yang dijelaskan dalam hadis ini seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau seseorang ya atau suami istri ingin mendapatkan anak laki-laki, maka ya air dari laki-laki ini, maksudnya air maninya ya, itu bisa lebih mendahului air perempuan tadi ya, mendahului air perempuan tadi ya ketika bergaul atau ketika berhubungan. Nah, kalau sebaliknya jika ingin mendapatkan perempuan, maka airnya si ya perempuan ini harus lebih mendahului dan menguasai dari air si laki-lakinya. Nah, wa rawahul Bukhari min turukin
an Humaid wa rawahu Muslim aidan. Dan ya diriwayatkan juga seperti ini ya Imam Bukhari dengan jalurnya sendiri dari Humaid, dan juga Imam Muslim ya juga meriwayatkan yang semakna dengan hadis ini ya dari jalur Humaid juga. Nah, kemudian walahu min hadisi Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwu hadza. Wa fi sahih Muslim min hadisi Abi Asma ar-Rahbi an Thauban anna Hibran sa'ala Rasulullah sallallahu an masaila fakana minha an qala fama tuhfatuhum, yakni ahlul jannati hina yadkhulunal jannah, qala ziyadatu kabidil hud, qala fama ghidauhum ala athariha, qala yunharu lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha, qala fama syarabuhum alaihi, qala min ainin fiha tusamma salsabila, wa qila al muradu biqaulihi nun lauhun min nur. Nah, ya di sini disebutkan juga dari hadisnya Thauban atau mantan budaknya Rasulullah. Ya, mantan budaknya Rasulullah SAW seperti hadis sebelumnya, seperti riwayat sebelumnya. Dan pada ya kitab Sahih Muslim dari hadisnya Abi Asma ar-Rahbi dari Thauban bahwa ada Hibron. Hibron itu ada ulamanya orang Yahudi berkata, ulamanya orang Yahudi atau Nasrani ya berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa masalah. Nah, kemudian dia berkata, ya, di antara masalah itu dia berkata, fama tuhfatuhum, yakni ahlal jannati hina yadkhulunal jannah. Apa hadiah mereka? Ya, atau tuhfa itu ya apa namanya? Pembukaan untuk mereka ya. Apa hadiah mereka ya bagi ahli jannah, ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Nah, Nabi bersabda ziyadatu kabidil hud ya. Hati dari ikan paus itu adalah menjadi pembukanya. Nah, kemudian qala ia berkata lagi, ini pendeta berkata lagi, fama hidauhum ala athariha. Ya, kalau begitu makanan yang memberikan memberikan rasa yang nikmat setelahnya apa? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Ya, jadi penduduk jannah nanti ketika sudah dihidangkan hatinya ikan paus, setelah itu dia dihidangkan untuknya ya diyunhar ya disembelih ya atau dihidangkan setelah disembelih untuk mereka thawrul jannah, banteng surga ya, banteng dari surga nanti yang akan dimakan dari setiap setiap sudut-sudutnya ya, kulu min atrofiha, yang ya para penghuni surga itu akan makan dari pinggir-pinggirnya, dari sudut-sudutnya. Nah, qala ya pendeta berkata kembali, fama syarabuhum alaihi, apa minuman mereka pada saat itu atau ketika mereka masuk surga. Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Nabi menjawab, dari mata air yang dikatakan adalah salsabila ya, adalah mata air salsabila. Nah, wakila dan dikatakan al-muradu biqaulihi nun lauh min nur ya. Ada juga yang mengatakan ya, dia berkata yang dimaksud dengan firman Allah nun yaitu maknanya adalah lauh. Lauh itu papan tulis, lauh ya, atau papan info. Lauh ya, papan info, papan tulis min nur, tapi yang terbuat dari cahaya. Jadi ada papan tulis lauh ya,
yang terbuat dari cahaya. Nah, itulah makna nun. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini, ikhwah dan akhwat sekalian, makna nun sudah berapa? Ya, pertama ada ikan paus. Yang kedua ada tempat tinta atau tinta yang berada di tempat, ya. Namanya yaitu adalah tempat tinta. Tinta yang ada di tempat untuk digunakan menulis. Itu makna yang kedua dari nun. Yang ketiga tadi adalah lauh, ya, papan, ya, tulis yang dibuat dari cahaya. Wallahu a'lam. Naam. Ya, ikhwah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih banyak soalnya dan mudah-mudahan kita paham ya akan penjelasan yang tadi disampaikan. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan, ikhwah dan akhwat sekalian? Baik. Nah, kalau tidak ada, ana rasa cukup ya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mari ikhwah dan akhwat sekalian, kita tutup pertemuan sore ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.